Alhamdulillah luar biasa. Terima Oke, kasih luar dan selamat biasa. ya. Baik, Sudah sebelum mengemban nih, tugas baru. iya, amin, alhamdulillah. Sebelum kita masuk nih ke pemateri bahan dari presentasi dari Kak Ziva, kita akan membacakan sedikit banyak tentang Kak Ziva. Oke, yang pertama, Kak Ziva saat ini menjadi atau pernah menjadi staff of administrative leadership di RAUN tahun 2021 atau President Secretariat of Government of North Sumatra Province. Dan Kak Ziva ini juga nggak jauh beda dari saya sendiri ya. Pernah menjadi Jakadara Intelijensia Kota Medan 2016 dan runner-up 1 Putri Pariwisata Indonesia Sumut 2018 dan Miss Earth Indonesia Coral Warrior 2018. Dan saat ini Kak Ziva juga menjadi member of Art, Culture, Tourism, and Creative Industry Division. Benar kan Kak Ziva? Wah, luar biasa banget ya. Tiga Terima pemateri kasih. kita ini luar biasa background-nya yang sangat membuat dan menginspirasi kita semuanya. Baik, untuk sebelum kita masuk ke pematerinya, Kak Ziva mau dari sendiri PPT-nya atau mau dari Nggak apa-apa dari operator aja. dari Nanti operator mungkin aja? aku bakal ngarahin nextnya aja kali ya. Oke, baik. Boleh, baik operator. Sebentar ya Kak Ziva, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum masuk Boleh, silakan. ke PPT-nya. Saat ini Kak Ziva kesibukannya apa aja nih selain menjadi Ya, kerja di apa? selain kerja ya. Jadi saat ini kesibukan saya, kebetulan saya dipercayakan sebagai sekretaris dari Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara dan saat ini juga bekerja di TVRI Sumatera Utara sebagai penyiar dan lain-lain sebagainya yang mungkin tidak dapat saya ucapkan satu persatu karena banyak banget, nanti nggak selesai 1 jam ya Ki ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti ya luar biasa juga sibuk banget ya. Saya juga pernah jumpa dengan Kak Ziva di beberapa event gitunya dan menjadi host juga di salah satu TV. Iya. Terus Kak Ziva jadi pengalaman menjadi Miss Earth Coral Warrior itu gimana sih gitu? Apa sih yang bisa kakak dapat atau apakah udah ada banyak pergi ke sini ke situ atau ada event-event yang mungkin bisa diceritakan sedikit aja? Luar biasa sih pengalamannya, apalagi mulai dari start yang paling kecil ya, dari kota dulu di Kota Medan sebagai daerah intelijensia, terus akhirnya berkembang, dipercayakan Kota Medan untuk ke Sumatera Utara dan alhamdulillah terpilih lagi dipercayakan ke Miss Earth Indonesia dan menjabat sebagai Miss Earth Indonesia Coral Warrior 2018. Tentu banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, apalagi bertemu dengan banyak orang ya, banyak orang dengan latar belakang yang berbeda dan juga mendapatkan banyak sekali ilmu. Apalagi waktu selesai dari Miss Earth, saya banyak berkunjung ya. Kebetulan pulang ke Medan, banyak sekali kunjungan-kunjungan mulai dari kegiatan sosial, budaya, dan lain-lain sebagainya yang luar biasa sih. Jadi apa yang dulunya saya nggak dapetin, akhirnya dapet, malah bertambah lagi gitu. Gitu kira-kira. Oke. Baik, luar biasa sekali ya pengalamannya. Mungkin bisa juga menginspirasi kita semua untuk berkecimpung atau menjadi inspirasi untuk banyak orang. Baik, langsung saja Kak Ziva dengan pemaparan materi tentang kesehatan mental remaja. Kami persilakan. Baik, terima kasih Rizky, dan saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Dr. Rosmadana, Ros Ramadana, dan juga Dr. Hilna Khairunisa, serta yang terhormat dan terima kasih atas kepercayaannya kepada Direktur Eksekutif Duta Remaja Kota Medan, yaitu Bang Agus ya, dan seluruh teman-teman dari Ikatan Duta Remaja Kota Medan, serta peserta webinar dengan tema Tree Awareness, Healthy Care, Psychology, and Culture. Di saya akan memaparkan tentang meningkatkan kesehatan mental remaja. Dan seperti apa? Kita akan masuk ke pemahaman yang pertama. Boleh di next? Ya. Oke, sebelum saya masuk ke inti permasalahan tentang kesehatan mental, kita sama-sama tahu bahwa pandangan
banyak stigma yang salah di masyarakat tentang pandangan kesehatan mental. Pertama, anggapan bahwa masalah kesehatan mental berarti punya gangguan mental, dan punya gangguan mental itu artinya dalam tanda kutip ya, gila gitu. Dan masyarakat menganggap hal ini mungkin kan karena gangguan mental ini dikaitkan dengan hal yang membahayakan, padahal sebenarnya nggak semua ya. Orang-orang yang memiliki gangguan mental itu nggak bisa ngontrol diri dan nggak nyakitin orang lain gitu. Dan yang kedua, memandang masalah kesehatan mental merupakan hal yang tidak penting dan menganggap sebagai kesalahan diri. Dan kadang-kadang nih sering banget dengar kalau orang-orang yang punya gangguan mental pasti biasanya dikaitkan dengan agama nih, kurang iman gitu ya. Dan yang ketiga juga dianggap sebagai kelemahan sehingga malu nih untuk minta bantuan. Khususnya nih yang terjadi pada para cowok-cowok nih biasanya ya. Karena adanya stigma masyarakat lagi nih bahwa pria itu merupakan sosok yang kuat, gak cengeng, dan biasanya dikenal dengan toxic masculinity. Dan pandangan-pandangan seperti itu yang membuat orang-orang ini menjadi enggan terbuka nih tentang kesehatan mental, dan orang-orang tuh jadi malu untuk ngakuin bahwa sebenarnya dia punya masalah nih tentang kesehatan mental, tapi malu juga nih untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Bahkan untuk mempelajari tentang kesehatan mental ini pun rasanya kayak apa ya, gak banget gitu ya, kayak apa sih, aku tuh sehat, aku tuh gak kenapa-kenapa, padahal siapa yang tahu gitu kan. Dan banyak sekali gitu, apalagi ya dengan stigma masyarakat yang memang ya di negara Indonesia sendiri gitu ya, di Indonesia sendiri itu bukan sebuah apa ya, hal yang biasa gitu orang-orang dengan penyakit kesehatan mental ini. Banyak juga, tapi memang selama ini kalau di sekolahan dulu nggak pernah dengar ya ada orang yang izin nggak masuk cuma karena sakit mental gitu ya. Biasanya sakitnya sakit perut, sakit demam, dan lain sebagainya. Dan oke, boleh next. Ganggu kesehatan itu sendiri. Dan selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah tentang bagaimana kita kenal dengan kesehatan mental dan seperti apa permasalahan kesehatan mental di kalangan remaja, dan juga bagaimana sih tips pengelolaan diri. Nanti kita akan bahas sama-sama, dan kita akan bahas dulu yang pertama yaitu tentang kesehatan, di mana menurut WHO tahun 2018 bahwa keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, dan yang lengkap, bukan hanya sekadar ada penyakit atau kelemahan. Dan kesehatan mental itu sendiri adalah di mana keadaan sejahtera nih, sejahtera di mana setiap individu menyadari potensinya sendiri dan dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Dan menurut Sperry 2016, bahwa kesehatan mental sangat diperlukan untuk fungsi pribadi yang efektif, hubungan antar pribadi dan keluarga, dan juga kehidupan komunitas. Nah, gejalanya apa aja sih? Biasanya tuh ditandai dengan perubahan suasana hati nih, penurunan fungsi dalam berbagai lingkup, kurang fokus ya dalam pekerjaan, dalam belajar, sensitivitas tinggi terhadap stimulasi pada panca indera, kehilangan motivasi, sering terdistrak ya, sulit untuk berkonsentrasi, terus juga keyakinan berlebihan tentang kekuatan dalam dirinya, terus ada perubahan waktu tidur nih biasanya, atau juga kehilangan nafsu makan, itu juga berpengaruh kadang-kadang ya dengan gejala itu. Terus juga kecurigaan terhadap orang lain, dan juga penarikan diri dalam lingkup sosial. Nah, Kenapa kita harus belajar tentang kesehatan mental? Sebelum kita menjaga kesehatan mental yang kita miliki, kita harus kenal nih dengan
apa sih itu kesehatan mental dan apakah kesehatan mental kita ini buruk atau baik ya? Nah, ini juga bisa disebut dengan self-awareness, sesuai dengan tema kita hari ini ya, self-awareness juga, ya, yang merupakan kesadaran diri untuk memperhatikan diri kita sendiri. Dan salah satu cara untuk self-awareness ini adalah dengan kenal bagaimana kesehatan mental kita. Dengan begitu, kita akan lebih memudahkan diri kita untuk memahami dan mengontrol diri. Semisal nih, kalau kamu nggak tahu nih, kenapa tiba-tiba kamu stres, kenapa kamu mendadak emosian, kenapa kamu sedih terus, yang bikin kehidupan sehari-hari itu terganggu, aktivitas juga terganggu, atau kinerja kamu itu mulai menurun, nah kamu tuh nggak tahu kenapa dan datang dari mana perasaan yang kamu miliki itu, dan kamu terlalu sibuk dan malu nih untuk ngakuin bahwa ada yang salah dengan diri kamu. Makanya untuk itu penting banget kita untuk tahu nih kesehatan mental yang kita miliki itu seperti apa saat ini. Dan apa sih gejala-gejala yang timbul nih dalam diri kita. Dan setelah kita mengenal kesehatan mental yang kita miliki, selanjutnya kita bisa nih untuk jaga kesehatan mental kita, baik kesehatan mental saat ini dan harus tetap menyeimbangkannya seperti apa. Nah, kesehatan mental sendiri ini banyak banget manfaatnya ya. Dan sebelum kita berbicara tentang manfaat, kesehatan mental ini berkaitan banget dengan hal-hal yang ya cukup rentan dengan kehidupan kita ya, di mana manfaat kesehatan mental ini banyak banget bisa membantu. Yang pertama tuh menghadapi tantangan keseharian. Seseorang yang memiliki kesehatan mental baik cenderung mampu dalam mengatasi stres yang mereka alami nih. Mereka juga akan dengan baik mengontrol emosi dan tindakan mereka. Dan yang kedua, memiliki kesehatan mental ini bisa membantu kalian untuk punya pandangan yang positif, kesehatan mental yang mampu menciptakan pandangan yang positif, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, itu hal yang sangat bermanfaat ya. Dan kesehatan yang membuat kita memiliki kesehatan fisik yang baik. Yang ketiga maksud saya, karena kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan fisik, seseorang dengan mental yang sehat lebih mampu untuk sembuh dari penyakit. Mereka memiliki pandangan positif terhadap dirinya sehingga mempercepat proses penyembuhannya. Dan yang terakhir adalah mampu memberikan konsentrasi dan fokus yang baik. Kesehatan mental yang baik membuat seorang berpikir secara baik, dan ini juga mengakibatkan fokus dan perhatian mereka pun lebih terarah gitu ya. Orang yang punya kesehatan mental yang buruk biasanya nggak mudah fokus nih, pasti gampang banget terdistraksi. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya terjadinya kesehatan mental, di mana yang pertama itu adalah faktor sosial, di mana keluarga, lingkungan, budaya itu sangat menentukan kualitas kesehatan mental emosional dalam seseorang yang dihadapi ya dalam setiap permasalahannya. Yang kedua adalah faktor biologis, di mana faktor ini mempengaruhi kualitas kesehatan mental pada seseorang ya yang mengalami sakit fisik berat atau sakit fisik yang dalam kondisi emosional ini berpengaruh banget nih untuk menurunkan sistem kekebalan tubuhnya secara drastis dan juga menghilangkan semangat hidup ya, berkurang ya maksud saya. Dan terakhir yaitu faktor psikologis, di mana kekuatan mental dan emosional yang mendukung serta saran positif diperlukan untuk membangun semangat hidup dalam mengembalikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan selanjutnya, oke. Kira-kira kesehatan mental pada remaja nih, apa sih yang biasanya terjadi nih pada remaja? Kita akan bahas gimana banyak remaja yang mengalami stres. Apa itu stres? Stres adalah reaksi baik secara fisik maupun psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang harus menyesuaikan. Contohnya pada saat kita ngalamin ujian nih, terus juga banyak yang terjadi di sekolahan tuh korban bullying ya, dan juga perbedaan pendapat dengan teman, guru, adik, kakak, atau siapapun gitu. Dan ada juga gangguan cemas ya yang ditandai dengan
beberapa gejala fisik di mana biasanya sering mual. Nah, itu sering ya kalau misalnya orang yang punya penyakit mah biasanya tuh. Pasti kalau udah sakit mahnya kambuh kemana-mana tuh, jadi mual, jadi gampang gemeteran, nah seperti itu. Terus ada juga pengalaman yaitu dengan gangguan depresi nih. Biasa rentan sekali terjadi, rentan banget terjadi di dalam kehidupan aktivitas remaja sehari-hari. Dan seperti apa sih permasalahan psikologis di masa pandemi? Banyak sekali ya yang terdampak pada masa pandemi saat ini. Dan sudah dilakukan survei juga, ya, bahwa menurut SON DKK tahun 2020 dilakukan penelitian di Amerika Serikat pada mahasiswa dengan responden 195 nih. Dan ternyata dari 195 ada 71% yaitu 138 orang nih yang mengalami peningkatan stres dan kecemasan selama masa pandemi COVID-19. Dan menurut survei dari Active Minds ada 2086 total partisipan penelitian dengan 80% partisipannya mengalami kesehatan mental yang menurun akibat COVID-19. Dan apa aja sih dampak-dampak yang ternyata dirasain nih selama masa pandemi COVID-19 pada remaja. Nah, itu ada kecemasan, stres, terus juga kesulitan mempertahankan rutinitas, kecewa dan sedih, masalah ekonomi, melakukan aktivitas, kesulitan ya, melakukan aktivitas yang cukup, dan juga kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain. Oke, dan terakhir kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya tips pengelolaan diri dalam menghadapi kesehatan mental itu sendiri. Dan yang pertama adalah it's okay not to be okay, kayak judul film ya, film drakor, it's okay not to be okay, dan itu benar-benar sesuai banget ya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa memang nggak apa-apa kalau kamu ngerasa kamu nggak baik-baik aja, itu such a normal things. Jadi setiap orang yang hidup pasti bisa ngelakuin kesalahan, dan semua orang itu pasti pernah ngelakuin kesalahan. Dan jika kita melakukan hal yang tidak seharusnya atau salah nih dalam mengambil langkah, ya, dan kita sadar dengan hal itu, kita udah membuat sesuatu yang salah gitu ya, maafkan diri kita sendiri untuk menerapkan self love. Kita harus berdamai, dan memang wajib berdamai dengan diri sendiri setelah ya kita melakukan kesalahan nih. Hanya saja yang perlu digarisbawahi bahwa setiap kita ngelakuin salah bukan berarti kita harus terus-terusan nih continuing untuk ngelakuin kesalahan, tapi ya apa yang jadi kesalahan, maafin, dan jangan diulangin lagi. Kita harus perbaiki diri lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah melakukan rutinitas yang disukai, tetap aktif ya, harus tetap aktif dalam berkegiatan. Itu bisa kadang-kadang bisa ngelepasin penat yang ada gitu, tapi bukan berarti sibuk ya. Justru kalau makin sibuk kayaknya nanti makin banyak banget pikiran dan makin banyak yang membebani gitu pikiran kita. Nah, kamu tuh bisa ngelakuin hal-hal yang bermanfaat nih. Misalnya kamu suka olahraga, kamu suka baca buku, atau mungkin berbincang-bincang nih sama teman-teman gitu, atau ngelakuin hal-hal kegiatan yang lain, atau bahkan mungkin me time. It's okay gitu. Kita harus meminimalisir hal-hal yang mungkin kita anggap toxic dalam kehidupan kita gitu. Kita jauhin aja gitu. Yang penting kita happy. Terus juga sleep hygiene. Kita harus memperhatikan waktu ya, kualitas tidur yang baik ya. Bukan berarti juga mengurangi jam tidur ya. Jam tidur normalnya kalau salah mohon dikoreksi ya Dokter Hilna ya. 7-8 jam ya. Bener ya. Sehari itu adalah jam tidur yang normal, dan jangan dikurangin, jangan dilebihin gitu. Tetap stabil segitu aja. Walaupun kamu sibuk karena tugas, pekerjaan, terus juga ya kualitas tidur itu sangat mempengaruhi kesehatan mental. Tidur yang tidak teratur itu
atau yang kurang tuh biasanya mempengaruhi suasana hati, energi, dan juga konsentrasi kamu. Banyak ya kalau misalnya orang-orang yang susah bangun tidur nih, sekali disuruh bangun, akhirnya dia jadi marah-marah sendiri gitu. Karena memang kualitas tidurnya belum cukup gitu. Terus yang keempat, tadi masalah gizi sudah dibahas oleh Dokter Hilna ya. Jadi penting juga makan makanan yang sehat. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita tentu menjadi bagian dari dalam tubuh kita. Dan makanan yang kita makan diproses ke dalam tubuh kita akan menimbulkan berbagai macam reaksi. Makanan yang sehat dapat merusak otak dan suasana hati, mengganggu tidur, ataupun melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan sebaliknya, makanan yang sehat dapat memberikan banyak energi, meningkatkan kualitas tidur, dan juga suasana hati. Dan yang kelima, kita harus terhubung dengan orang lain. Bagaimanapun, kita merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain. Kita punya kebutuhan emosional, akan hubungan dengan orang lain ya, tanpa kita sadari. Dan kita membutuhkan dukungan dari orang lain seperti memiliki tempat curhat, ya, pendengar yang baik, terus juga dengan terpenuhnya hal ini tuh bisa membantu kita meningkatkan kesehatan mental kita. Dan terakhir, tentuin tujuan dan makna hidup. Nah, dengan tujuan dan makna hidup itu memberi makna akan menjalani hidup. Kita akan termotivasi ya lebih dan lebih lagi jika kita memiliki tujuan dalam hidup sehingga membuat kita semangat dalam menjalani hidup. Dan harapannya tips-tips ini bukan harus dilakuin ya, tapi dilakuin sekaligus di waktu bersamaan, tapi memang butuh proses nih. Dan untuk melaksanakan semua itu juga belum tentu berjalan lancar seperti normalnya kehidupan ya, selalu ada tantangan untuk menuju kesejahteraan, tetapi itu menjadikan kita manusia dengan kesehatan mental yang kuat jika mampu menghadapi dengan lebih bijak lagi. Dan jika kamu merasa kesulitan dalam menghadapi permasalahan yang ada nih tentang kesehatan mental, tetap harus semangat, jangan nyerah. Dan kamu tuh berhak menjadi lebih baik lagi nih. Bantuan akan datang selalu di sekitar kamu, mulai dari teman-teman dan keluarga. Dan tetap ya, harus love yourself first. Jadi self-care itu penting, dan memang harus dilakuin. Kamu adalah orang yang ya yang tahu kamu itu kamu gitu loh. Jadi sampai sekarang itu juga masih banyak sekali orang-orang di belahan dunia ini yang masih terus aktif menyuarakan betapa pentingnya ya kesehatan mental itu sendiri. Dan alasannya bukan cuma meningkatkan kesadaran, sorry ya, udah di post kan ini screenshot. Dan alasannya tuh bukan cuma meningkatkan kesadaran orang-orang akan kesehatan mental, tapi juga untuk menghentikan stigma-stigma yang beredar nih di masyarakat. Karena sampai sekarang memang ya nggak usah jauh-jauh ya, di Indonesia sendiri orang-orang yang pergi ke psikolog atau ke psikiater itu udah pasti dianggap maaf, udah nggak waras gitu ya. Padahal sebenarnya ya dia mungkin nggak tahu lagi nih harus cerita ke siapa, dan memang sebenarnya penanganan yang paling tepat itu ya ke sana gitu. Jadi ada solusi. Kadang-kadang kita tuh curhat sama orang yang nggak tahu kita gitu ya. Kita bisa lebih bebas gitu ya ngucapin apapun yang kita rasain daripada mungkin di circle-nya kita yang bisa jadi mungkin nanti jadi aib gitu ya, kita takut sendiri gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang perlu disembunyikan ya. Kesehatan mental itu bukan aib juga yang perlu kita sembunyiin dari orang lain. Kadang-kadang kalau kita lagi ada masalah itu ya memang harus cerita ke orang lain, itu bisa bantu banget untuk meringankan beban yang ada. Dan jangan lupa juga untuk menjadi agen yang siap membantu orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka lebih paham juga tentang kesehatan mental. Dan kita semua juga harus bergerak bersama-sama untuk menuju hidup yang lebih baik, setidaknya 1% ya, atau ya berapapun satu tingkat di level kehidupan kita yang hari ini, dan harus lebih baik besok harus lebih baik daripada hari ini. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Azifa, pemaparan yang luar biasa dan yang dapat saya simpulkan bahwasannya
dari tips dari kesehatan mental itu sendiri, kita harus melakukan hal-hal yang kita sukai, seperti melakukan hobi-hobi atau bermain bola atau berenang dan lain-lain. Berada di circle yang dapat kita keluarkan jati diri kita. Encouraging gitu. ya. Iya. Benar. Jadi kita dapat mengeluarkan jati diri kita. Kita harus berada di lingkungan yang betul-betul bisa mengubah kita menjadi jauh lebih baik. Dan yang ketiga, menjaga pola makan dan pola tidurnya. Dan yang terakhir, cari teman yang dapat kalian percaya, mungkin orang tua, saudara, atau teman untuk menceritakan hal-hal apa aja yang masih kompleks dan bisa dicari jalan keluarnya. Dan jika kita memiliki teman-teman yang memiliki kesehatan mental yang kurang baik, kita rangkul mereka, jangan kita jauhin. Kita rangkul, kita tanya, kita berdiskusi bersama gitu. Jadi mereka tidak bakalan merasakan terkucilkan gitu. Malah membantu mereka untuk cepat sembuh dari kesehatan mental tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ziva untuk pemaparan materinya, dan kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Kami sudah mendapat 2 pertanyaan untuk Ibu Ros Ramadana. Pertanyaan pertama Ibu datang dari Wahyu Sinaga dari Humbang Ngasudutan. Pertanyaannya, mindset masyarakat dengan kelas sosial yang rendah mengenai kesehatan terkadang menjadi suatu kebiasaan, yang sering sekali mindset tersebut mempengaruhi kebiasaan atau pola hidup. Misalnya saja pemikiran di beberapa kelompok masyarakat bahwa anak-anak tidak perlu diberikan gizi perlengkap, hanya diberikan ASI saja, padahal hal tersebut adalah keliru. Nah, bagaimana peran antropologi atau budaya untuk mengedukasi masyarakat yang masih memiliki mindset demikian, Ibu? Terima kasih. Boleh, Ibu? Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Apakah Ananda Wahyuni Sinaga masih di sini ya? Iya. Oke, baik Ananda. Ya. Nah, kalau menyangkut apa yang ditanyakan oleh Wahyuni ya terkait dengan pola kebiasaan masyarakat lokal ya gitu ya, masyarakat setempat. Nah, kalau dalam perspektif antropologi kita tidak bisa menjudge ya tentang pola-pola kebiasaan masyarakat itu, Ananda. Nah, itu kalau kita berbicara dari sudut pandang kajian antropologi ya, karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu adalah sebuah budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun begitu. Nah, misalnya salah satu contoh saya sendiri misalnya ya sebagai etnis Mandailing tapi dulu lahir di Kampung Melayu gitu. Nah, pada tataran ini ketika saya hamil ya ada sesuatu hal yang di luar batas kesadaran manusia secara objektif ya, bahwa kalau hamil ya memang dari segi faktor kesehatan kalau kita berbicara kepada dokter ya tentu mengikuti aturan itu. Tapi ada sebuah kebiasaan di sana bahwa masyarakatnya percaya dengan kalau kita membuat tangkal ya kan kepada ibu hamil ya ini justru lebih aman gitu ya. Nah, terhindar dari segala bentuk penyakit yang diakibatkan roh-roh halus misalnya seperti itu. Nah, ini adalah sebuah kebiasaan masyarakat itu sendiri yang tidak bisa kita ubah dalam perspektif antropologi. Nah, artinya itu adalah given, belief and given. Jadi kalau sudah dia percaya itu bahwa pemberian dari yang diwariskan dari ancestor, nenek moyangnya, ini tidak bisa kita kita tidak bisa membantah gitu ya dalam perspektif antropologi. Nah, kalau misalnya di sini dikatakan bahwa anak-anak itu tidak perlu diberi gizi lengkap, hanya diberikan ASI. Nah, memang kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal, khususnya misalnya di Sumatera Utara, yang saya kunjungi seluruhnya di kabupaten kota bahkan pelosok itu sebagai antropolog sudah dikunjungi ya nak, karena kita melakukan riset-riset terhadap budaya masyarakat itu sendiri. Nah, memang mereka itu lebih mengutamakan ASI gitu ya. Nah, sebenarnya itu juga merupakan anjuran dokter ya untuk ASI eksklusif gitu ya. Nah, bagi
seorang ibu dia sebaiknya memberikan ASI eksklusif, paling sebaiknya itu paling cepat 6 bulan ya untuk bayinya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau pada masyarakat etnis tertentu ya, nah itu malah ASI itu diberi ini ya, diberi rempah-rempah ya, misalnya seperti meminum rempah ratus misalnya ya, yang banyak terkandung di situ dari tanaman-tanaman atau rempah-rempah yang bagus, dan itu diolah, direbus, lalu itu diminum. Nah, itulah cara-cara masyarakat sebagian pada masyarakat kita yang memang sangat dia percaya bahwa ASI itulah yang paling dominan sebagai pelengkap begitu. Nah, itu tidak bisa kita nafikan ya dalam perspektif antropologi begitu. Nah, jadi kalau ada misalnya kepercayaan-kepercayaan di luar itu, ya kan? Nah, misalnya dalam pola pengasuhan anak, ya, misalnya salah satunya mereka lebih percaya anaknya sehat itu dengan adanya membuat misalnya salah satu gelang misalnya ya, yang disematkan di tangan anak atau jimat gitu ya. Nah, yang dikalungkan di leher anak atau benang 7 warna misalnya ya, yang dililitkan di perut anak bayi misalnya begitu, atau menyemburkan kencur gitu ya di seluruh ruangan. Nah, ini adalah sebuah kebiasaan atau budaya yang sudah terwariskan ya, sudah given gitu. Nah, itu merupakan kepercayaan mereka yang tidak bisa kita tidak bisa kita nafikan begitu, Yun. Nah, jadi untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan hal itu ya, nah menurut saya kita tidak boleh mengubah budaya masyarakat itu ya kan, tapi kita boleh memasukkannya gitu loh. Nah, itu dia. Jadi tidak boleh mengubah, tapi kita memasukkan unsur-unsur edukasinya. Artinya kita mulai memperkenalkan. Salah satu contoh yang masuk ke logika berpikir masyarakat itu misalnya dengan sayur-sayuran, tanaman-tanaman ini kan banyak juga yang diketahui masyarakat itu sebagai asupan untuk untuk anak gitu ya, Nak ya. Nah, oleh sebab itu kita boleh memasukkan unsur-unsur edukasinya di situ, bahwa sayur itu memang sangat baik ya untuk ASI ya kan, buah dan lain-lain. Tapi kalau untuk mengubah kebiasaannya karena itu sudah menjadi given ya dan belief, itu tidak boleh Nak dalam perspektif antropologi. Begitu ya, Yun? Baik, Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi, Ki? Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu datang dari Sahrul dari Medan. Pertanyaannya, berbicara perihal manusia dan kebudayaan sangat erat dengan istilah bahwa manusia adalah produk budaya dan budaya adalah produk dari manusia. Pertanyaan Sahrul, apakah ketika manusia menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berpengaruh atau tidak terhadap perkembangan budaya di sekitar? Dan yang kedua, apakah social distinction, perbedaan sosial juga dapat mempengaruhi kebudayaan kita saat ini? Oke, baik. Makasih Rizky. Apakah Ananda Sahrulnya ada di sini ya? Ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Karena nanti kalau tidak ada orangnya, lalu kemana disampaikan gitu ya. Nah, oke ya. Nah, jadi Sahrul, ini coba kita Nak luruskan dulu ya. Nah, kalau dalam antropologi ya, kebudayaan itu kan adalah sebuah proses ya, proses aktivitas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau manusia itu ya. Itu adalah kebudayaan prosesnya. Sedangkan budaya itu adalah produk gitu ya, Sahrul ya. Nah, jadi kebudayaan adalah proses, budaya adalah produk. Nah, kalau misalnya pada etnis Batak Toba, ulos itu adalah budaya, bukan kebudayaan. Tapi bagaimana cara mengolah ulos, ya kan? Nah, memodifikasi ulos menjadi ulos yang digunakan untuk acara pernikahan, untuk acara kematian gitu ya. Nah, kelahiran dan lain-lain itu adalah kebudayaan. Itu dulu ya, Sahrul ya.
Jadi sudah clear ya what's the difference in kebudayaan dan budaya gitu ya, Nak. Jadi kebudayaan adalah sebuah proses aktivitas yang secara holistik, sedangkan budaya adalah produk dari kebudayaan tadi gitu ya. Oke, nah kalau sudah clear di situ, maka ke pertanyaannya Sahrul ya, yang mempertanyakan ketika manusia menghadapi persoalan dalam hidup, apa berpengaruh nggak dengan perkembangan budayanya? Nah, kalau persoalan itu tentu sangat berpengaruh. Halo Sahrul, Iya, Bu. etnisnya berasal dari mana, Nak? Etnis Melayu, apa? Bu. Oke, etnis Melayu. Baik, saya lebih cenderung bisa memberikan example-nya kepada etnis Melayunya agar Sahrul mungkin memahami. Nah, misalnya pada etnis Melayu itu kalau kita lihat kehidupannya kan lebih banyak di daerah pesisir ya. Ini Melayu pesisir begitu ya. Nah, kebanyakan mata pencariannya sebagai nelayan tentunya begitu. Nah, kebanyakan sebagai nelayan. Nah, kalau kita lihat kehidupan sosial masyarakatnya, ya itu pasti untuk pendidikan kita lihat kebanyakan jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat Melayu yang tinggal di perkotaan misalnya, ya kan? Nah, jauh lebih rendah. Persoalannya selalu adalah kemiskinan gitu ya, Nak. Nah, pada etnis Melayu, what's the problem is big, yang dialami adalah itu selalu persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan itu sudah menstruktural ya, makanya kita kenal dengan istilah kemiskinan struktural. Ya, jadi artinya komunitas kampung-kampung Melayu di daerah pesisir itu mayoritas miskin. Nah, ini kan menjadi problem sehingga berdampak pada pendidikan ya dan lain-lain, termasuk kepada social status gitu ya, status sosial. Itu kan pasti berdampak impact-nya ya, kemiskinan itu. Nah, jadi artinya kalau Sahrul mau lihat pola budayanya tentu sangat berbeda. Nah, artinya gimana? Nah, etnis Melayu itu lebih cenderung banyak pola makannya itu tidak seperti kita bayangkan ketika masyarakat itu hidup pada daerah-daerah pegunungan misalnya atau daerah perkotaan. Nah, pola makan itu mempengaruhi tingkat kecerdasan kan, Sahrul ya, gitu ya Nak, pola makan seperti apa yang dikatakan dokter tadi gitu. Ya, misalnya katakanlah mereka lebih cenderung kebanyakan makannya itu memang ikan ya sebagai mata pencarian yang utama, tapi ikan itu tidak diolah sebaik mungkin sehingga gizinya juga kurang seimbang gitu ya. Nah, sehingga cara pandangnya gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi budayanya gitu, Nah. Ya, bukan saya mengatakan bahwa kebanyakan etnis Melayu itu terpinggirkan, tidak, tapi mindsetnya juga terpola gitu, ya. Artinya terpola. Karena apa? Karena berpengaruh terhadap pola-pola makan yang selama ini yang mereka lakukan gitu. Itu pasti berdampak ya, Sarul ya, terhadap itu. Nah, jadi jelas tidak ada budaya itu sangat mempengaruhi ya. Nah, apalagi lingkungan gitu. Lingkungan juga sangat mempengaruhi budaya masyarakat itu gitu ya, Sahrul. Oke, yang kedua tadi, apakah perbedaan sosial itu dapat mempengaruhi kebudayaan kita? Sangat tentu, Nah, pasti mempengaruhi. Misalnya gini, ya, kalau Sahrul bisa mengetahui bahwa ada perbedaan tadi pada etnis Melayu saja itu sudah kelihatan between difference ya, perbedaannya gitu ya, antara Melayu pinggir dengan Melayu Deli, Nah, gitu ya, perbedaan antara Melayu pinggiran dengan Melayu Deli gitu. Nah, bagaimana kehidupannya? Etnis Melayu Deli itu kan kebanyakan dari keturunan sultan gitu ya. Nah, jadi kehidupan mereka lebih banyak dihormati dengan cara simbol-simbol yang lebih elegan begitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jarang budaya songket itu dipergunakan kalau tidak acara resmi kalau di daerah Melayu pinggiran gitu. Tapi di daerah orang-orang Melayu Deli, songket itu menjadi sebuah kebiasaan yang harus selalu dipergunakan gitu. Sehingga itu mempengaruhi statusnya ya, Nah, perbedaannya. Nah, jadi kalau etnis Melayu Deli saja, etnis Melayu itu sangat berbeda dengan Melayu Deli dengan Melayu pesisir begitu. Nah, sama juga misalnya kalau nanti Sahrul pergi ke daerah Melayu Riau.
Nah, di Melayu Riau dan Melayu Palembang itu berbeda juga cara pola makannya, terutama untuk makan ikan gitu Sahrul. Nah, etnis Melayu Palembang ya kan. Nah, mereka itu cenderung ya ada namanya ikan patin gitu ya. Nah, pada etnis Melayu justru mereka lebih suka memakan ikan patin dibandingkan Melayu Palembang. Kalau Melayu Palembang lebih suka memakan ikan baung, ikan bawal misalnya. Nah, itu aja sudah berbeda Sahrul begitu. Jadi statusnya juga berbeda. Kalau ikan patin ini jauh lebih ekspensif. Ikan patin ini jauh lebih mahal harganya gitu. Nah, itu memperlihatkan kelas sosial gitu ya. Nah, ya perbedaan-perbedaan itu memperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa dipahamkan ya, karena Sahrul berasal dari etnis Melayu, mungkin lebih cocok contohnya kepada etnis Melayu sendiri. Oke, ada lagi Ki? Iya Bu. Terima kasih, Baik Bu, Sahrul. terima kasih Bu. Oke. Baik Bu, cukup 2 pertanyaan saja. Baik, untuk teman-teman yang bertanya tadi, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi pembelajaran. Terima kasih juga Ibu untuk Ibu Ros Ramadana Iya, telah sama-sama memaparkan materi Ki. dan menjawab pertanyaannya. Baik, untuk sesi Kak Ziva, ada pertanyaan ini juga. Ada 2 pertanyaan kita buka Kak Ziva. Pertanyaan pertama itu datang dari Cynthia Fani Bru Maibang dari Medan, Universitas Negeri Medan. Pertanyaannya, tidak jarang di Indonesia terjadi aksi bullying, baik-baik di dunia pendidikan dan dunia teman sepermainan. Bersangkut paut pada kondisi kesehatan yang membuat seseorang siswa tersebut merasa terbocok. Pada problem tersebut, apakah ada alternatif tindakan yang bisa dilakukan untuk permasalahan tersebut? Baik, Kak Ziva, boleh jawab. Mohon maaf Kak Ziva, mic-nya masih mati. Oke, sorry. Ya, jadi hal yang bisa kita lakuin ya untuk mengatasi bullying itu sendiri, kita nggak bisa maksa orang lain untuk memperlakukan kita baik. Yang ada kita adalah untuk yang kontrol diri sendiri. Jadi dengan cara apa kita tunjukin diri kita jauh lebih baik lagi, tunjukkan prestasi yang kita punya, terus juga ya cara kita menghindari orang-orang yang bullying ya tetap tumbuhin rasa percaya diri juga di dalam diri kita. Pelaku bully itu bakalan akan lebih semangat lagi kalau ngelihat korbannya itu lebih merasa terpuruk, lebih merasa minder, dan untuk mencegah sekaligus memberikan efek jerah pada pelaku bullying itu yaitu membangun rasa percaya diri agar kita itu nggak kelihatan minder dan takut sama si pelaku sih itu. Dan terus juga jangan terpancing dengan lawan ya, dengan si pembuli ini, karena emosi kadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa tertindas gitu ya. Akhirnya banyak korban bully yang melakukan perlawanan gitu juga. Ya sebenarnya boleh-boleh aja melakukan perlawanan ya, sah-sah aja, tapi tetap harus mikirin konteksnya seperti apa gitu. Jangan jangan tetap bersikap yang balik lagi gitu apa yang dilakuin gitu, apa ya istilahnya kayak api sama api gitu, jangan seperti itu gitu, tetap aja tenang, terus jangan terpancing, tetap sabar, dan jadiin hal bully ini sebagai semangat kita untuk lebih sukses lagi ke depan. Dan sedikit ya, aku sebenarnya kayak flashback lagi dengan kehidupanku sebelumnya, karena memang jujur aku juga korban bully dulu waktu masih SMA ya. Dulu aku juga ngalamin hal-hal seperti ini, sempat terpuruk banget. Nggak tahu mau cerita sama siapa juga, karena memang kebetulan udah dibully, aku anaknya introvert, aku juga jarang ngobrol sama orang, dan setelah aku pelajarin bahwa ya itu dia tadi yang aku bilang, tetap harus tunjukin sikap kita, jangan pernah takut, jangan pernah sedih di depan orang itu, tetap semangat ya, jadiin hal-hal bully ini untuk lebih sukses lagi, tunjukin prestasi kamu, itu sih yang paling penting. Dan kalau memang hal ini tidak wajar ya, dalam artian yang sudah
mulai berudung, terus juga mulai pakai kekerasan, nah itu boleh dilaporkan pada pihak yang berwenang. Itu dari saya, terima kasih. Kira-kira cukup puas atau gimana? Ada tanggapan dari Cynthia tadi ya? Cynthia, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ziva. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Alwi Syahri Hasibuan dari Medan. Jadi Alwi mengatakan terima kasih atas penjelasannya Kak Ziva yang sangat bagus dan bisa kita ketahui bahwa kesadaran masyarakat yang rendah tidak jarang mengakibatkan munculnya diskriminasi terhadap pengidap gangguan kesehatan mental. Bentuk diskriminasi tersebut dapat berupa perlakuan kasar, penghinaan, maupun perundungan. Tak jarang pula masyarakat menjauhi pengidap gangguan kesehatan mental serta keluarganya. Ya, pertanyaannya jelas. Pertanyaannya tidak jarang pula gangguan kesehatan mental serta dari keluarga itu bagaimana kesadaran kita gitu sebagai orang-orang di luar lingkup yang mengidap penyakit kesehatan mental tersebut. Bagaimana kesadaran kita ya sebagai pribadi masyarakat ya, terhadap apa tadi terhadap gangguan mental ini ya. Ya, kan gangguan mental ini kan katanya kan biasanya dengan perilaku penghinaan atau kekerasan gitu. Balik lagi ya, kesadaran kita terhadap banyak sekali, sebenarnya gini sih, karena stigma masyarakat yang beredar sih. Stigma masyarakat yang beredar bahwa penyakit mental ini adalah aib, ya, aib. Penyakit mental ini orang-orang yang cuma ngalamin depresi aja tuh ke psikolog itu masih dianggap dengan hal yang tabu ya istilahnya. Dan ini dia fungsi kita, peran kita ya sebagai generasi muda menurut saya untuk tetap menyuarakan ini gitu. Bukan hanya kita, sebenarnya seluruh dunia juga sangat menggaung-gaungkan isu ini karena ini isu yang sangat penting sekali gitu dan memang belum pernah tercover dengan baik ya, belum menemukan solusi yang terbaik gitu karena masih ya di Indonesia sendiri kita nggak usah cerita muluk-muluk tentang dunia luar gitu, kita di Indonesia sendiri itu stigma masyarakat itu apa ya terhadap kesehatan mental itu sangat rendah gitu. Di sini fungsinya kita tuh tetap belajar cari tahu, terus juga kita tetap mengontrol diri dan menjadi agen-agen untuk perubahan ini gitu. Dan tentunya kita juga harus menyuarakan, apalagi sekarang kan sebenarnya masa pandemi COVID ini hal yang menguntungkan sih menurut saya. Kenapa? Karena kita memanfaatkan digitalisasi dengan sangat baik gitu ya. Artinya apa? Kita harus benar-benar mensuarakan ini. Ayo kita bantu seluruh korban-korban, kita bantu pemerintah dalam menyuarakan isu ini. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya jawaban dari Kak Ziva untuk pertanyaan kedua, maka berakhir juga untuk saya di sini sebagai moderator membawa acara webinar ini. Dan terima kasih juga kepada 200 orang, sekarang udah 197 yang masih stay di sini dan mendengarkan 3 pemateri hebat yang luar biasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak ketiga pemateri telah menyampaikan dan menjawab, dan semoga kami bisa mendapatkan inspirasi dari materi yang diberikan dan memberikan kami pelajaran juga. Baik, kalau seperti itu, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya moderator Rizky Ramadan. Saya kembalikan kepada hostnya, Adinda Salsabila Zura. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk moderator, terima kasih juga untuk pemateri hebat kita. Ini teman-teman jangan keluar dulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi ya. Untuk operator sudah bersedia ya, Aurum? Boleh on mic-nya? Tidak, Kak. Oke, baik. Nah, di sini kurang lebih ada 10 slide ya, teman-teman. Boleh nih kita untuk hidupkan videonya dulu ya buat kenang-kenangan kita juga. Dan sebagai tanda bukti ya, karena di link absensi nanti ada screenshotan bahwa kalian mengikuti Zoom ini.
Oke, baik teman-teman, di sini ada 10. Untuk slide 1, mari bersama berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide kedua. Terserah mau gaya apa, mau gaya sarang heok atau apa ya, terserah, keluarkan aja semuanya. Itu manis banget. Oke, 1, 2, 3. Wah, ada yang senyum-senyum nih ya. Aduh, nggak apa-apa, jangan malu, jangan malu. Ini kesempatan kita hanya sekali ya. Oke, di slide ketiga. 1, 2, 3. Wah, saya seneng banget ini, banyak yang cantik, yang manis, yang ganteng, luar biasa ya. Di slide keempat, 1, 2, 3. Oke, next slide 5. Oke, sudah ya. Kita nggak tahu kamu ada di slide mana, jadi berikan senyuman terbaiknya di setiap slide-nya. Di slide ke-6. 1, 2, 3. Oke. Slide ke berapa? 6 apa 7 nih? Oke, langsung aja lah. Ke-6 ya. 1, 2, 3. Oke, di slide ke-7 sedikit lagi. 1, 2, 3. Di slide ke-8. Oke, sudah. Ke-9. Dan last 10. Oke, terima kasih buat semuanya, buat teman-teman. Diingatkan kembali untuk yang mungkin tadi tidak sempat bertanya, ada untuk best partisipan ya. Screenshot atau bagaimana mereview tentang webinar kita kali ini, up ke story Instagramnya. Ya, semoga kalian semua beruntung. Wish you luck, guys. Dan semoga ilmu kali ini kita bermanfaat. Jangan lupa catatannya ya, dikumpul ya. Oke, teman-teman. Baiklah, kalau begitu, saya akhiri webinar kita kali ini. Pergi ke pasar membeli bubur, jangan lupa membeli jamu. Bagi peserta yang tadi kabur, yang mungkin masuk ya baru di saat sesi foto nih, semoga ilmunya tidak nanggung-nanggung ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Banyak Ajifa, Dr. Hilna, Bunda. Terima kasih, Villa. Waalaikumsalam, makasih atas ilmunya Ibu. Bunda Kak. Anda pamit ya. Ya Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.